Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Utami Farida dari Universitas Pamulang, semester 5. Dan kali ini saya akan membahas mengenai tugas saya dari mata kuliah Sistem Informasi dengan tema sosial dan etika dalam sistem informasi. Baik, langsung saja. Namun sebelum masuk ke materi, saya ingin menjelaskan dulu apa itu teknologi informasi, arti dan fungsinya. Nah, arti dari teknologi informasi yaitu suatu teknologi yang memiliki fungsi dalam mengelola data, memproses data, menyusun data, menyimpan, mengubah data, dan segala macam cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau juga berkualitas. Kemudian fungsi dari teknologi informasi yaitu untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia dengan cepat dan berkualitas. Itu adalah apa arti dari teknologi informasi dan fungsinya ya, rekan-rekan. Kemudian memahami etika dan sosial yang terkait dengan sistem informasi. Apa sih etika yang harus diketahui para pelaku pengguna IT dalam penggunaan teknologi informasi? Salah satunya etika pembuat teknologi informasi, misalnya tidak menjiplak atau mengambil ide informasi dari orang lain secara ilegal. Kemudian etika untuk mengelola teknologi informasi. Orang yang mengelola teknologi informasi itu etikanya tidak menyebarkan data pribadi yang dimiliki oleh klien dan tidak melanggar Undang-Undang ITE. Kemudian etika untuk pengguna teknologi informasi yaitu tidak menggunakan aplikasi bajakan yang tidak merugikan pembuat dan menghormati hak cipta milik orang lain. Nah, itu adalah beberapa contoh dari etika yang harus diketahui dari para pelaku pengguna IT dalam penggunaan teknologi informasi. Kemudian, tren teknologi utama yang memunculkan isu etika. Kecepatan komputasi berlipat 2 kali setiap 18 bulan. Pengaruhnya kepada banyaknya organisasi bergantung pada sistem komputer untuk operasi yang penting. Kemudian, kemajuan analisa data. Pengaruh perusahaan dapat menganalisa data berukuran besar yang diperoleh secara terpisah untuk membangkitkan profil yang terperinci atas perilaku individu. Kemudian biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Pengaruhnya kepada perusahaan yang dapat dengan mudah memelihara secara terperinci dengan masing-masing basis datanya. Kemudian kemajuan jaringan dan internet berpengaruh kepada penyalinan data dari lokasi ke lokasi yang lain dan mendapatkan data pribadi dari lokasi yang jauh menjadi sangat mudah. Kemudian masuk ke dalam etika dalam sebuah lingkungan masyarakat informasi. Nah, etika itu berkaitan dengan pilihan individu sewaktu berhadapan dengan beragam alternatif tindakan. Kemudian pilihan etis adalah keputusan yang diambil oleh individu yang bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Tanggung jawab berarti Anda menerima semua biaya kewajiban dan keharusan yang akan muncul sebagai konsekuensi dari keputusan yang dibuat. Kemudian, 10 etika komputer menurut Institut Computer Ethics Institute. Computer Ethics Institute. 10 diantaranya yang pertama, tidak menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain. Kemudian, tidak mengintervensi pekerjaan komputer orang lain. Tidak memata-matai file orang lain. Tidak menggunakan komputer untuk mencuri. Kemudian, tidak menyebarkan berita bohong. Tidak membajak atau mengcopy software bajakan. Kemudian tidak mengakses komputer milik orang lain tanpa izin yang bersangkutan. Tidak melanggar hak cipta atau hak milik untuk karya dan pemikiran orang lain. Tidak lepas tanggung jawab dampak yang ditimbulkan oleh program. Menggunakan komputer dengan tetap menghargai orang lain. Nah, itu adalah 10 etika menurut Computer Ethics Institute. Kemudian masuk ke analisa etika sistem informasi. Apa aja sih analisa etika sistem informasi? Pertama, identifikasi dulu dan jelaskan faktanya dengan tepat dan jelas. Kemudian definisikan konflik dan juga
dan juga identifikasikan nilai-nilai luhur yang terlibat. Identifikasikan pihak-pihak yang berkepentingan, identifikasikan pilihan yang dapat Anda ambil dan beralasan. Kemudian identifikasi potensi konsekuensi dan pilihan-pilihan Anda. Prinsip etika informasi, prinsip-prinsip etika sistem informasi. Perlakukanlah orang lain seperti apa yang kita harapkan, seperti orang lain memperlakukan kita. Jika sebuah tindakan tidak baik untuk dilakukan oleh semua orang, maka tindakan itu tidak baik untuk kita lakukan oleh ke siapapun juga. Jika sebuah tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, maka tindakan tidak tepat untuk diambil. Ambil tindakan yang dapat mencapai sebuah nilai yang lebih besar atau luhur. Asumsikan bahwa sebenarnya semua objek nyata dan tidak nyata dimiliki oleh seseorang, kecuali jika ada pernyataan khusus yang lain. Aturan profesional sistem informasi. Aturan-aturan profesional aturan-aturan profesional dari sistem informasi, yaitu aturan-aturan profesional pelaksanaan dipromulgasikan oleh perkumpulan para profesional seperti American Medical Association atau AMA, American Bar Association atau ABA, Association of Information Teknologi Profesional atau AITP, dan Association of Computing Machinery atau ACM. Para kelompok profesional ini bertanggung jawab atas peraturan parsial dari profesi mereka dengan menetapkan jalan masuk, kualifikasi, dan kompetensi. Kode etik adalah janji-janji oleh seorang profesi untuk mengatur dirinya sendiri dalam meminta hak umum ke masyarakatan. Kemudian, dimensi moral dalam sistem informasi. 5 dimensi moral yang terkait dalam sistem informasi, yaitu hak dan kewajiban informasi, kemudian hak kepemilikan, kemudian akuntabilitas dan kontrol, kemudian kualitas sistem, dan kualitas kehidupan. Nah, itu adalah 5 dimensi moral yang terkait dalam sistem informasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi saya mengenai etika dan sosial dan etika dalam sistem informasi. Jika ada yang ingin ditambahkan atau dikomentari, bisa langsung saja ditulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada salah-salah dan kurang-kurang dalam materi. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.